Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan 8. Nama Yesus berkuasa. Rasul Petrus dan Yohanes, utusan, duta Kristus membawa kabar baik, berita sukacita. Mereka pergi ke bait suci dan di pintu gerbang itu mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, meminta sedekah kepada mereka. Reaksi Petrus dan Yohanes kepada pengemis itu, "Kami tidak punya emas atau perak, tetapi apa kami punya itulah yang kami berikan." Mereka punya Yesus Kristus orang Nazaret, dan demi namanya Rasul itu berkata, "Berjalanlah," dan benar orang lumpuh itu berdiri berjalan ke sana kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini salah satu dari mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul Yesus. Mungkin tidak terpikir oleh Petrus dan Yohanes akan bertemu dengan pengemis di dekat pintu gerbang bait Allah. Ternyata ia sudah tiap-tiap hari di sana meminta sedekah, belas kasih dari orang yang datang masuk ke bait Allah untuk berdoa. Tidak diberitahukan sudah berapa lama ia ada di pintu gerbang bait suci dan berapa usianya. Hanya dikatakan tiap-tiap hari dan ia lumpuh sejak lahir. Orang-orang bersimpati dan memberi sedekah, maka tak heran ia berulang-ulang ke sana. Apakah ia lahir hanya menjadi penerima sedekah? Hanya itukah yang ia bisa lakukan? Haruskah demikian adanya diantar dan dijemput? Apakah selalu ada orang memberi sedekah untuk dibawa pulang untuk hidupnya sehari-hari? Atau mungkin orang sudah menjadi bosan bersedekah padanya sebab dia lagi. Satu hal yang mungkin kita salut akan orang lumpuh dan pengantarnya tetap ada di sana. Setumpuk harap akan belas kasih, hidup dari belas kasih. Bait Allah tempat aman dan tenang untuk menerima belas kasih dari Allah dan melalui siapa yang datang ke sana. Percaya Allah bekerja meringankan penderitaan dan kesusahan. Apakah kita masih tetap memiliki keyakinan bahwa di bait Allah selalu ada tersedia belas kasih bagi yang berharap padanya? Bait Allah di mana kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki kasih dan sedekah. Sesuatu yang biasa, mungkin orang berjalan ke bait suci berlalu mereka menjatuhkan sedekahnya tanpa menatapnya. Hingga akhirnya orang lumpuh itu bertemu dengan Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka berhenti menatapnya dan meminta dia menatap mereka. Mata ke mata, hati ke hati, iman ke iman. Orang lumpuh itu melihat dan berharap sesuatu yang lain. Rasul itu memberi hatinya, imannya, Yesus Tuhannya, lebih dari yang biasa, lebih dari apa yang diberikan oleh orang-orang, lebih dari emas dan perak. Sesuatu yang tidak biasa, yang tidak pernah ia dengar. Berjalanlah demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Orang lumpuh itu berdiri lalu berjalan kian kemari, melompat dan mengikuti mereka masuk ke bait Allah. Nama Yesus berkuasa, menggerakkan sesuatu untuk yang menakjubkan. Nama Yesus menyembuhkan. Dengarlah firman Tuhan, maka hatimu bergelora untuk memuji Dia dan melakukan sesuatu yang dikenan oleh Tuhan. Peduli kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Rasul-rasul-Mu, Petrus dan Yohanes, melakukan sesuatu di dalam namamu, namamu yang berkuasa.
Namamu yang menggerakkan hati orang-orang yang percaya kepadamu untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu dapat melihat ketika kami berjumpa sebagai orang-orang percaya di dalam bait-Mu, kami boleh menatap satu dengan yang lain dari hati ke hati, dari iman ke iman, sehingga ada sesuatu yang berkenan kami lakukan di hadapan Tuhan, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian sesungguh-sungguhnya, sehingga orang yang menerima belas kasih-Mu boleh memuji nama-Mu, boleh melakukan sukacita di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Allah, biarlah hidup setiap orang yang percaya kepadamu, yang datang ke bait-Mu selalu melihat kebenaran kuasa-Mu, melimpah kasih-Mu bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepadamu. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam belas kasih-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.